Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaiannya rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Hai teman-teman, jangan lupa 5M. Hai teman-teman, jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik. Nah, Kak Opi, apa kabar sore hari ini? Baik. Ya, baik. Nah, sore hari ini adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu sore hari ini? Siap, Kakak. Nah, kalau sudah siap Kak Opi, kalau kita beribadah tidak boleh ada yang melakukan kegiatan, jalan-jalan, makan, mengganggu teman, dan lain sebagainya. Harus fokus beribadah kepada Tuhan Yesus. Berilah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo adik-adik jangan di rumah, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian bersama malaikat di surga. Adik-adik di rumah semuanya berdiri ya, semuanya memuji Tuhan. Bersama malaikat di surga. Angkat tangannya adik-adik. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Sekali lagi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Katakan hosana. Hosana, hosana. Aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Katakan hosana. Hosana, hosana. Aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Kita akan berdoa. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik di rumah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya tepuk tangan ya. Ayo semuanya kita berdiri, kita bersama-sama. Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Nah adik-adik, masih mau memuji Tuhan ya? Mau sih kak. Ya. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku. Yesus yang mengajarku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku. Yesus yang mengajarku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Ayo, semangat lagi. Ke bukit siang, menjalani bersama-sama. Umat lagi ke bukit siang, menjalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, menjalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, menjalani bergandeng tangan. Haleluya, ya oh haleluya, menjalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, menjalani bergandeng tangan. Menjalani bergandeng tangan. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Silakan. Silakan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut
berbahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Persembahan pujian dari adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Sikap berdoa ya. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita memuji Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hiaskan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami sore hari ini.
Amin. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Dan kami semua anak-anak sekolah minggu, kami mau mendengar dengan baik dan kami mau melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya sore hari ini? Tentu kabar baik ya. Nah, adik-adik sudah memuji-muji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Tentu adik-adik sudah diberkati oleh roh sukacita. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada sore hari ini yaitu Yesus, sahabat orang berdosa, yang terdapat di dalam nas Alkitab Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, adik-adik, sebelum kakak bacakan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu adik-adik yang ada di rumah, siapa yang tahu apa itu sahabat? Iya benar, sahabat itu adalah teman yang sejati atau teman yang setia, sahabat yang setia, yang bisa diajak berbagi. Berbagi apa adik-adik? Berbagi sesuatu, baik itu sesuatu hal yang menyenangkan, yang menyedihkan, berbagi makanan. Ketika adik-adik mungkin di rumah punya teman, punya makanan, langsung ingat sahabat, langsung telepon, datang Jo, ada sesuatu, ada makanan yang enak. Nah, itu sahabat, selalu ingat kepada sahabatnya, selalu ingat sahabatnya. Nah, itu sahabat yang setia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah bertengkar dengan sahabatnya? Tentu pernah. Berbeda pendapat mungkin adik-adik pernah menjengkelkan karena tidak sesuai dengan pendapatnya teman. Teman juga demikian, menjengkelkan adik-adik sehingga adik-adik berpikir, saya tidak mau lagi bersahabat dengan dia, saya tidak mau lagi berteman dengan dia. Begitu juga sahabatnya adik-adik, dia berpikir, saya tidak mau lagi berteman dengan dia, saya tidak mau lagi bersahabat dengan dia. Nah, itulah manusia. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Mungkin sahabatnya adik-adik berpikir, dia sudah menjengkelkan saya, dia berdosa, tidak mau lagi berteman dengan dia. Jangan khawatir, Tuhan Yesus sahabat orang berdosa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam
berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" jawab Simon. "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." dan sambil berpaling kepada perempuan dan berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." dan mereka yang duduk makan bersama dia berkata,
berpikir dalam hati mereka, Siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah menyaksikannya, di mana Tuhan Yesus diundang oleh Simon. Simon adalah orang Farisi yang selalu merasa benar dan tidak merasa berdosa. Dan di saat itu datanglah seorang perempuan yang berdosa dan datang di kaki Yesus, menangis, membasuh kaki Yesus dengan air mata penyesalannya atas semua dosa-dosa yang dia perbuat, bahkan menyekat dengan rambutnya, mengelap dengan rambutnya kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi yang paling mahal. Itu semua dilakukannya atas semua penyesalan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Simon sebagai orang Farisi bersikap sombong karena dia tidak merasa ada salah. Dia merasa sebagai orang benar. Bahkan dia merasa jijik kepada perempuan berdosa itu. Sehingga Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dan Tuhan memberikan perumpamaan di mana ada dua orang yang meminjam uang, yang satu 500 dinar, yang satu 50. Nah, ketika dua-duanya tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada tuan uang itu, dan dua-duanya dihapuskan hutangnya. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, siapa yang lebih senang ketika utangnya dihapuskan? Ya, tentu Simon menjawab, yang paling banyak dong Tuhan, yang paling banyak dong. Ya iya, dosa orang yang banyak diampuni Tuhan akan banyak berbuat kasih. Dosa yang sedikit diampuni Tuhan, sedikit berbuat kasih. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa dan disalibkan di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, tetapi oleh karena dosa-dosa kita semua, oleh karena kesalahan kita semua, maka dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin saat ini adik-adik sedang ada orang tua yang di rumah, mama dan papa, mungkin pernah menjengkelkan mama dan papa. Ketika adik-adik disuruh mungkin mengerjakan pekerjaan sekolah, adik-adik langsung berkata, malas. Disuruh bangun pergi sekolah, malas. Nah, itu kan tidak boleh adik-adik. Kita harus taat kepada orang tua. Orang tua itu berbuat demi kebaikan kita, jadi kita harus taati. Nah,
adik-adik tanpa sengaja mungkin adik-adik juga menjengkelkan teman di sekolah, menjengkelkan kakak di rumah. Nah, saat ini sebelum kita berdoa, adik-adik minta maaf dulu sama mama dan papanya. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon ampun dan percaya ketika kita menyadari, menyesali setiap dosa-dosa yang kita lakukan, menjengkelkan teman, mengecewakan mama dan papa, menjengkelkan mama dan papa di rumah. Kita percaya ketika kita sadar, kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Dan saat ini lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu pada sore hari ini. Terima kasih buat cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus, sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa saya. Saya sudah menjengkelkan, mengecewakan mama dan papa, sering membuat mereka tidak senang, sering membuat mereka kecewa, menjengkelkan teman di sekolah, menjengkelkan guru. Tuhan, ampuni saya, ampuni dosa-dosa saya, ampuni segala kesalahan saya. Saya pernah mungkin membentak orang tua, membentak teman. Tuhan, ampuni saya, sucikan, kuduskan saya, sehingga saya tetap dapat menjadi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada sore hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sudah mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, dosa menjengkelkan, dosa mengecewakan, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik percaya bahwa adik-adik sudah diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Terima kasih kawan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sore hari ini kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan adik-adik boleh diantar ke kantor gereja, boleh juga ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Nah, sebelum kita beri persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati kami yang akan memberikan persembahan. Memberkatilah persembahan kami yang akan kami berikan. Ini kami panjatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Dina. Silakan Kak Dina. Adik-adik semuanya, sore hari ini kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama berdoa. Dan sore hari ini kita akan berdoa buat teman-teman kita, adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa untuk anak Clayton Lionel Limbowo yang berhari ulang tahun pada 7 November, anak balita Sulawesi. Kita juga akan berdoa untuk anak Florencia yang berhari ulang tahun pada 14 November, anak Madya Sulawesi. Kita semua dalam sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik. Dan semua anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak sekolah minggu, baik anak-anak sekolah minggu yang ada di Jalan Kijang Raya maupun anak-anak sekolah minggu yang ada di Jalan Sulawesi. Anak-anak batita, balita
Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya 1, Madya 2, dan Madya 3, dan Tunas Remaja. Semua diberkati Tuhan. Semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini Tuhan, di minggu ini diberkati Tuhan. Mereka sudah memuji-muji Tuhan, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat peralatan yang dipakai, yang digunakan saat mereka ibadah secara online. Semuanya dapat berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini sudah mulai mengikuti pelajaran di sekolah secara tatap muka. Tuhan memberkati dan melindungi semuanya. Tuhan jauhkan dari segala macam bentuk-bentuk sakit penyakit atau apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dalam perlindungan Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, jadikan anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan. Dan mereka juga boleh memiliki Tuhan, hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa mereka, pujian penyembahan mereka, melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, umur panjang, sehat, kuat mereka Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran, diberkati rohani, jasmani, jiwani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati juga orang tua mereka, yang merawat mereka, yang mendidik mereka, yang mengajar mereka Tuhan, yang mengasuh mereka, biar mereka boleh mendidik anak mereka untuk benar-benar mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami akan tutup ibadat kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you adik-adik. Bye. adalah satu Yohanes 4 ayat 8. Terima kasih. 8. Amin. Shalom. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Amin. Kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Terima kasih. 1 Yohanes ayat 8. Allah adalah kasih. Ayat 8. Kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yesus adalah kasih. Amin. 4 ayat 8. Amin. Aci. Haleluya. Amin. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bye bye. Bye bye. Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Oke, bye-bye. Allah mengasihi kita dan
Anaknya utus anaknya. Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 10 ayat 10. Amin. Allah mengasihi anak kita dan 4 ayat lulus anaknya 1 Yohanes 4 ayat 10. Terima kasih selalu. Amin. Allah mengasihi dan Yohanes 4 ayat 10. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Amin. Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 10. 4 ayat 10. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Amin. Terima kasih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi ku katakan Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan amin. Terima kasih. Sebab itu jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Amin. Itulah jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Amin. Terima kasih. Rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13. Terima kasih, Tuhan memberkati. Rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Akan mencurahkan roh 20 di atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Thank you, God bless you. Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Terima kasih. Selamat sore kakak-kakak, terdapat di Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Terima kasih kak, Tuhan memberkati. Daripadamu. Matius 5 ayat 42. Terima kasih. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalanmu akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 14. Kemuliaan
sekarang dan sampai selama-lamanya. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35.